Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait dua syarat utama pelamar prioritas itu bisa mendapatkan penempatan P3K jika di sekolah induk tidak buka kuota formasi P3K 2022. Nah, untuk lebih memahami judul konten ini, kami ingin menyederhanakan judulnya, yaitu misalkan bagaimana caranya agar pelamar prioritas itu bisa lolos menjadi ASN P3K apabila Bapak Ibu ya, apabila di sekolah induknya sendiri tidak dibuka kuota formasi P3K 2022. Padahal di sekolah induknya itu masih butuh atau masih kekurangan guru. Nah, oke, sebelum kita lanjut pada video kali ini, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kita berdasarkan di mekanisme penempatan ya guru lulus passing grade tahun 2021, tepatnya di poin pertama dan kedua Bapak Ibu ya. Di sini di poin pertama, 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi sisa penempatan ya bagi 193.000 guru yang telah lolos passing grade Bapak Ibu ya. Kemudian di poin kedua di sini dipertegas, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu ada kuota formasi, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di situ. Dan apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, seperti itu ya. Misalkan logika seperti ini. Misalkan di sekolah A ya, di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada formasi ya, tidak dibuka kuota formasi, padahal Bapak Ibu adalah guru passing grade dan memang di sekolah Bapak Ibu itu masih membutuhkan guru atau istilahnya kekurangan guru. Nah, secara otomatis kalau posisinya seperti itu Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu itu bisa ditempatkan di sekolah lain yang memang masih kekurangan guru. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar di sekolah lain, bukan mendaftar ya, artinya formasi yang mengikuti guru yang lolos passing grade seperti dijelaskan oleh Ibu Nunuk ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek ya, cek informasi resminya. Nah, di sini syarat yang pertama agar Bapak Ibu itu bisa mendapatkan penempatan meski di sekolah induk itu Bapak Ibu tidak memiliki formasi atau kuota. Yang pertama di sini seperti ini. Sekolah induk pelamar prioritas tidak buka kuota formasi. Nah, jadi Bapak Ibu baru bisa istilahnya berpikir untuk mendapatkan formasi dari sekolah lain apabila sekolah induk Bapak Ibu itu tidak membuka kuota formasi. Padahal sebenarnya di sekolah tersebut itu masih kekurangan guru. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka di sekolah lain, misalkan di sekolah lain itu ada tersedia kuota formasi dan guru induknya tidak lolos passing grade. Nah, seperti itu ya. Kalau posisinya pada poin pertama seperti ini, maka nantinya itu Bapak Ibu itu tetap tidak bisa menggeser guru induk dari sekolah lain meskipun guru induk itu tidak lolos passing grade. Karena memang untuk aturan P3K 2022 itu Bapak Ibu ya, sudah tidak ada lagi istilah geser-menggeser. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan formasi tersebut? Caranya adalah formasi yang akan mengikuti Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade. Karena kebetulan di sekolah Bapak Ibu itu masih kekurangan guru, nantinya formasi yang ada di sekolahnya ini guru induk yang tidak lulus passing grade itu akan dipindahkan ke sekolah induk pelamar prioritas yang memang masih kekurangan guru. Seperti itu ya. Jadi ada istilah perpindahan ya, bukan pergeseran Bapak Ibu ya, bukan pergeseran. Nah, jadi kalau kuncinya seperti ini ya, kalau posisinya seperti ini, sekolah induk pelamar prioritas tidak buka kuota formasi padahal di sekolah tersebut masih kekurangan guru dan di sekolah lain ada tersedia kuota formasi dan guru induknya tidak lolos passing grade. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kemudian apa syarat yang kedua lagi? Posisi syaratnya bagaimana? Syarat yang kedua seperti ini.
Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan penempatan meskipun di sekolah Bapak Ibu itu tidak dibuka formasi apabila Bapak Ibu passing grade. Nah, posisinya di poin kedua apabila seperti ini. Di sekolah induk pelamar prioritas tidak buka formasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sekolah Bapak Ibu itu yang merupakan pelamar prioritas itu tidak buka formasi. Padahal sekolah tersebut itu sebenarnya kekurangan guru Bapak Ibu ya. Jadi sekolah Bapak Ibu sebenarnya kekurangan guru. Dan di sekolah lain tersedia kuota formasi lebih banyak dari guru induk sekolah tersebut yang lolos passing grade. Contohnya sekolah lain guru induknya passing grade-nya 2, kuotanya 4. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengisi slot formasi yang ada di sekolah lain karena di sini posisinya kuotanya lebih besar ya daripada jumlah guru induk yang lolos passing grade di sekolah lain. Nah, posisinya nanti seperti itu, tidak ada lagi sistem geser menggeser. Nanti formasi yang mengikuti Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, logika seperti ini. Kita bisa buatkan tabel seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita lihat berdasarkan di sini di pasal 33 ya, kita ada aturan resminya. Di pasal 33 dikatakan pelamar prioritas itu wajib mendaftar Bapak Ibu ya, wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Pelamar prioritas itu bisa mendaftar Bapak Ibu ya pada sekolah tempat bertugas. Jadi Bapak Ibu itu wajib mendaftar di sekolah induk Bapak Ibu ya, apabila memang tersedia kebutuhan. Nah, kapan Bapak Ibu bisa istilahnya mencoba peruntungan di sekolah lain seperti ini. Posisinya ya di ayat kedua dijelaskan di pasal 33. Dalam hal ya di sini ayat kedua ya, di sini Bapak Ibu perhatikan ya ayat keduanya. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, maka pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu itu bisa melamar ke sekolah lain, tetapi dengan catatan tidak ada geser-menggeser. Nantinya ya, formasi itu nantinya apabila memang sangat kekurang guru, maka istilahnya tidak ada geser-menggeser. Meskipun Bapak Ibu mendaftar ke sekolah lain, Bapak Ibu itu tetap tidak bisa menggeser guru induk yang ada di sekolah tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, mengenai keputusan tempat bertugas itu nantinya ditentukan oleh PPK Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat analoginya bagaimana sebenarnya proses penempatannya apabila Bapak Ibu tidak memiliki sekolah induk. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada perubahan formasi di sini Bapak Ibu ya. Di sekolah A itu ada 2 formasi ya, kemudian ada 2 guru induknya ternyata tidak lulus. Jadi kedua guru induk ini tidak berhak mengisi formasi ada di sekolah A. Sedangkan di sekolah B itu ada guru lolos passing grade, tetapi di sekolah B tidak buka formasi. Seperti juga itu di sekolah C. Ada guru lolos passing grade tetapi di sekolah C tidak buka formasi. Padahal di sekolah B dengan sekolah C masih kekurangan guru. Nah, nantinya Bapak Ibu ya, nantinya guru lolos passing grade itu bisa melamar di sekolah A tetapi tidak menggeser guru induk yang ada di sekolah A dengan sistem perubahan formasi. Jadi formasi yang ada di sekolah A itu akan dipindahkan ke sekolah B. Nah, seperti itu ya. Kemudian formasi kedua akan dipindahkan ke sekolah C. Sehingga nantinya formasi yang ada di sekolah A dipindah ke sekolah B, sehingga nantinya guru lolos passing grade di sekolah B itu bisa melamar di sekolahnya sendiri melalui perpindahan formasi. Begitu juga dengan guru lolos passing grade di sekolah C. Sehingga tidak ada yang dirugikan, sama sekali tidak ada yang dirugikan. Jadi guru lolos passing grade itu tidak bisa menggeser guru tidak passing grade yang ada di sekolah A, tetapi guru passing grade itu bisa mendapatkan formasi melalui perpindahan formasi seperti skema ini. Ini sudah pernah dijelaskan ya. Ini sudah pernah dijelaskan oleh Ibu Nunuk. Jadi seperti itu posisinya ya. Di sini ada kotak. Di sini ada kotak, di sini ada perubahan formasi. Nah, kotak ini berpindah ke sekolah B, berarti formasi ini berpindah ke sekolah B. Seperti itu ya. Seperti itu juga dengan yang di sekolah C Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini untuk posisi guru tidak passing grade di sekolah A itu tetap aman, tidak tergeser atau tidak dikeluarkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.